iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to the Selamat siang adik-adik. Siang. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya kakak di sini berdua dari mahasiswa semester 5 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini kakak mendapatkan tugas untuk membuat video konseling kelompok. Jadi kakak meminta waktu adik-adik sekalian untuk dalam berpartisipasi untuk tugas kita. Mau kan? Mau. Jadi sebelumnya kakak jelasin dulu ya. Jadi kakak berdua ini di sini sebagai konselor 1 dan konselor 2. Dan adik-adik itu sebagai klien gitu ya. Nah, jadi di sini kita itu akan mengadakan konseling kelompok. Jadi nanti konseling kelompok itu konseling sendiri kan untuk membantu kita dalam memecahkan permasalahan. Jadi ntar kita kalau seumpama udah mulai sesinya, kita boleh mengemukakan pendapat kita boleh bercerita, kita boleh bilang apa yang kita tahu, apa yang mau kita omongin gitu. Kalian boleh gitu ya, nggak usah malu-malu, tinggal bilang aja gitu. Soalnya kan kita sesinya kelompok gitu, jadi ntar kita di sini membantu dan memandu kalian dalam sesi konseling ini. Nah, di dalam sesi konseling tersebut ada beberapa asas, ada 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu apa Mbak Wiji? Ya, untuk asas kerahasiaan itu, jadi ketika Mbak Dini itu bercerita sama Mbak Ayu, itu Mbak Ayu nggak boleh ngebocorin, kayak nggak boleh ngomong ke Mbak Kalista gitu, harus disimpan rapi-rapi. Tahu kan rahasia? Tahu. Nah, jangan bocor. Jadinya kayak misal kalau di sini ini kan sesi konseling kelompok. Nah, kalau misalnya Mbak Dini tuh cerita permasalahan Mbak Dini kayak aku lo lagi berantem sama itu, dan nanti yang ini tuh nggak boleh ceritain ke yang teman-temannya di luar kayak Mbak Rahma gitu. Itu namanya sesi konseling asas kerahasiaan, jadi harus menjaga rahasia gitu. Terus Paham? yang kedua ada asas keterbukaan. Apa Mbak Wiji? Ya, kalau yang kedua itu asas keterbukaan, yaitu asas yang kayak nggak nutup-nutupin loh. Jadi kayak misalnya tahu sesuatu ya ngomongin semuanya, kayak misalnya jujur tahu sesuatu ngomong semua, kayak nggak ditutup-tutupin gitu loh. Ada yang ditutup-tutupin udah. Terus yang terakhir itu asas kesukarelaan. Nah, kalau asas kesukarelaan itu kalian kesini itu tanpa paksaan kan? Nah, itu namanya sukarela, kayak ya aku mau ikut gitu. Paksaan tuh kalau gini, ayo kamu harus ikut gitu. Itu harusnya terpaksa. Nggak kepaksa kan? Iya. Ya, Alhamdulillah kalau nggak bagus. terpaksa. Sebelumnya kan kakak belum tahu kalian juga belum kenal sama kakak ini kan. Kita perkenalan dulu ya. Mau dari kanan apa kiri? Apa dari kanan apa kiri? Dari sini dulu lah. Dari mana? Kanan, dari kanan. Dari kanan gini Mbak. Dari sini dulu. Ya udah, kakak perkenalan ya. Nama saya Fatmi Hasanah, bisa dipanggil Fatmi. Ingat namanya siapa? Ya benar. Saya temannya Mbak Wiji, mahasiswa semester 5 di UIN Saifuddin Zuhri. Saya aslinya Purworejo. Ada yang tahu Purworejo mana? Jogja. Tahu Jogja? Tahu. Sampingnya. Pernah ke Jogja? Pernah. Nah, itu sampingnya Purworejo namanya. Cukup nama sama itu aja ya dari kakak. Selanjutnya Ya, kalau saya namanya Wiji Asid. Kenal kan? Kenal. Anaknya Bapak Surat. Ya udah, mungkin rumahnya di Karangpucung. Tahu kan? Tahu. Terus apa lagi yang mau kenalan? Itu dulu Bu.
Mbak itu dulu Mbak. Itu dulu bicara. Yang paling muda. Namanya aja. Namanya dong. Ya perkenalkan nama saya gitu. Ya. Itu dong. Iya. Ya, nggak apa-apa. Gak usah. Kayak ya perkenalkan nama saya gitu. Tapi rumah aja ya. Kayak di sekolah nggak usah. Kayak di sekolah gitu. Perkenalkan nama saya siapa? Ya, dari sana. Kan yang tua mencontohkan yang muda. Hai, perkenalkan nama saya Tabita. Tabita. Panggilannya? Bita. Oh, Tabita Iya, panggilannya. Bita. Oh. Kita sekolahnya di Sedang satu kan bodoh. kelas. Tiga. Kelas 3. Dia selanjutnya siapa? Kalista. Sampingnya. Nama saya Kalista. Saya Panggilannya? dipanggil Kalista. Kalista. SD saya di SD 1 Karangpujung. 1 SD ya berarti. Iya. Perkenalkan nama saya Rahayu. Nama panggil Ayu. Saya sekolah di SD Negeri 2 Kedungin. Saya kelas 6. Kelas 6. Bicara. Perkenalkan nama saya Febi. Saya dipanggil Dini. Sekolah di SD Negeri Kedungin kelas Kelas berapa? kelas 4. Ya, kelas 4. Berarti ini kelas 3, 5 5, 6, 4. 3, 4, 5, 6. Wah. SMP-nya kurang. Oh ya, di sini kan di sesi pertama kan kakak mau hanya perkenalan saja. Jadi kita mau sharing-sharing ya, kita saling mengenal. Menjelaskan temanya. Oh ya, sebelumnya kakak itu mau membawakan tema tentang apa mbak? Sekolah, hidup, sehat. Tapi itu di pertemuan kedua, pertemuan berikutnya. Di pertemuan kali ini kita hanya perkenalan dan sharing-sharing saja. Dia membangun kedekatan antara kakak-kakak dan adik-adik. Kakak boleh tahu nggak sih aktivitas keseharian adik-adik itu apa aja di rumah? Boleh. Yang biasa dilakuin dari bangun Bangun tidur tidur sampai tidur lagi. lagi. Mau dari mana nih? Tadi kan udah dari termuda, sekarang dari yang tertua. Ayo, Ayo tertua, ayo dong. dari tidur, Ayo bangun tidur sampai sampai tidur lagi. Itu ngapain aja? Dalam itu biasanya langsung mandi, terus ganti baju, terus langsung berangkat sekolah. sampai jam berapa? Sekolahnya jam berapa? Jam berapa? Jam 9 Sampai jam 9. Pulangnya jam 9 karena sekarang lagi ujian akhir semester. Terus habis pulang ngapain tadi? makan, Makan siang, baju, ganti baju, terus scroll TikTok, scroll TikTok. Terus terus tadarus, terus mandi, ngaji ngaji. Ngajinya jam berapa? jam 3, Jam 3. terus pulang jam 5, Pulang jam 5. ganti baju, scroll lagi, Ganti baju, Terus terus lagi. scroll TikTok. Terus maghrib, setelah maghrib makan, Makan. terus scroll lagi, Scroll TikTok Ya. sampai tidur. iya, tidurnya jam berapa? tergantung sih, Biasanya melebihi jam 10 atau kurang dari jam 10? kurang. Kurang dari jam 10. Terus selanjutnya mau siapa? Ya boleh. Kak Kalista. Aku kalau tidur langsung mandi, ganti baju, makan, terus berangkat sekolah. Terus pulangnya jam 9. Bismillah. Terus pulang ganti baju,
baju, makan siang, terus HP-an, jam 3 ngaji sampai jam 5, maghribnya makan, terus habis itu tidur. Tidurnya jam Jam 8. jam 8. Ini Kalau Mbak Dini Mandi, bangun tidur, mandi, pakai baju, berangkat sekolah, terusan pulangnya jam pulang jam 9, 9. pulang sekolah langsung makan, ganti baju, terusan nyekel TikTok, terusan tiduran, terusan jam 3 ngaji, pulangnya jam 5, jam 6-nya tiduran lagi, terusan jam 6:30 tidur. Kasih Biasanya jam 8 berarti nggak begadang. kalau malam itu kan Malam minggu doang begadangnya. iya sama aku. Tabita kan ada kegiatan tambahan dong. Iya. Oh. Aku Bangun tidur, mandi, terus sarapan, pulang sekolah, berangkat sekolah, pulang sekolah jam 9, pulang sekolah jam 9, terus itu ke tempat rumah, ke tempat mbah, nyeklon tak nonton TikTok karena ada wifi-nya, makan siang, jam 3 berangkat ngaji. jam 3 balik ngaji, Biasanya kalau Sabtu berangkat les renang kalau Sabtu berangkat les renang jam jam 2:30 2:30 sampai jam 5. les renang di mana? Cerita kembar. Kita kembar. Udah lesnya 1 tok. Taekwondo pada hari Kamis sama Minggu. Dari Kamis sampai Minggu jam Jam 3:30, selesainya jam 6. jam 6. Terus nggak ngaji, ngajinya Ngajinya biasanya Senin, selebihnya. selebihnya tadi. Selebihnya. Terus tidurnya jam kadang jam 10. jam 10 ngapain aja? Main HP, nonton TV. Nonton TV. Terus Berarti ini tidurnya kurang dari jam 10 ya, pada kasih-kasih ya. Ya mungkin kan di sesi pertemuan pertama ini kita kan hanya perkenalan dan sharing-sharing aja, pendekatan. Jadi kita itu belum ada peraturan. Nanti di pertemuan berikutnya kakak akan menjelaskan peraturan, kakak akan menjelaskan materi, kakak juga akan menampilkan video. Lalu selanjutnya ada sesi tanya jawab, sesi curhat, sesi menceritakan masalah masing-masing. Jadi untuk pertemuan besok kalian harus punya masalah. Iya. Masalahnya itu tentang pola hidup sehat. Oh. Jadi kayak Makan-makanan yang anak yang sehat itu tidurnya teratur, berarti di bawah jam 9. Kamu udah sehat belum? belum. Udah teratur belum? Kalau yang tidurnya masih di atas jam 9 itu berarti kurang. Sehat. Ya bukan kurang sehat tapi kurang menjaga pola. Makanya aku sering pusing-pusing. Nah, Kalian kalau belajar di jam berapa? Soalnya tadi kalian gak ada menyebutkan belajar. Aku belajarnya kalau pas PAS tuh. pas ujian doang. Iya. Itu jam berapa belajarnya? Biasanya aku biasanya nungguin mama. Berarti Jam 7. minggu-minggu ini kalian belajar ya karena ada PAS. Bisa Tapi ngapain? sekarang udah nggak belajar lagi soalnya tinggal ngeluarin. Oh, nggak belajar lagi. Belajarnya pas PAS. Kalian nggak ada les pelajaran? Nggak pada ikut. Tapi di sekolah ada nggak? Ada. Ada. Ini yang kelas 6, ayo ikut les apa enggak? Enggak. Di sekolah tapi ada. Tapi enggak ikut. Ujiannya sih kapan? Ujiannya? UN-nya belum ada. Belum. Belum ada info. Mau sekolah di mana?
SMP, MTS, SMP SMP mana? SMP 5. SMP 5 Semalang. Itu SMA. Oh SMP ya. SMP 5 sih deket. SMP 5. Terus tadi yang kelas 5 siapa? Kalista mau di SMP mana? 5. SMP 5 juga. Biar bareng. Ayo. Dini. Dini. Mau di SMP mana? Enggak tahu. Baru kelas 3 ya? Iya. Belum ada pandangan ya. Berarti masih Kalau lama. kamu? Kayaknya di SMP mana? Memang. Iya. Kamu mondok di mana? Belum tahu. Belum tahu, tapi ada keinginan mondok dari orang tua apa kamu sendiri? Sendiri. Sendiri. Boleh sama orang tua. Ini banyak ini mondok dari TK. Dari mana pun dari ST, dari SMP. Dari SMP mondok jauh. Gimana? Keluar. Jojo. Mondok SMP, terus SMA-nya mondok lagi. Terus kuliah ini mondok. Ini mondok di sana dekat kampus. Rotul Ulum. Berarti berapa tahun mondok? 3 tahun. SMP 3 tahun, SMP 3 tahun. SMA 3 tahun, SMA. terus pending 1 tahun, terus kuliah dapat 2 tahun, berarti 9 tahun. Iya, 9 tahun Udah lama mondok. banget. Tapi nggak kerasa kalau udah di pondok. Masanya itu kayak gitu. Ya meskipun di pondok nggak betah ya, nggak betah. Tapi kalau kita jalanin aja ya, tiba-tiba udah bertahun-tahun gitu. Tapi emang nggak betah karena teman. Kan biasanya kalau pondok kan pertemanan ya, jadi wajar lah kalau pertemanan ini. Bangunnya kasih subuh. Iya, iya. Bangunnya kasih ngaji, terus malamnya ngaji. Jadi kalau mau tidur ngaji, bangun tidur ngaji. Kalau di pondok harus kayak gitu, siap mental. Kalau pertama itu nggak betah, tapi nanti lama-lamaan jadi terbiasa. Tapi kita mau 9 tahun. Mau Semangat. sampai kuliah. Berarti kalau kuliahnya sampai lulus berarti 10 tahun mondoknya. Dari SMP. Ya, SMP, SMA, kuliah. Ini umurnya pada berapa? Kamu umur berapa? 9 tahun. 9. Kamu? 11. Kamu? 11. 10. 10. Berarti 11. Ini kalian tadi se-SD ya? Ya. Kalian juga satu SD. Iya. Kalau sekolah diantar apa berangkat naik sepeda? Antar. Diantar. Kamu diantar semua. Pulang juga dijemput. Biasa aja lah. Jalan kaki. Aku Oh, dijemput. dijemput. Ada yang naik angkot gitu? Enggak. Enggak berani. Jadi Takut diculik. berangkat naik motor diantar, terus baliknya jalan kaki. Enggak naik Gojek. Kan nggak boleh bawa Kadang, HP. kadang aku kalau nggak ada yang jemput, minta itu yang ada di sekolah. Minta anterin. Iya. Guru Bukan siapa? kayak tante, kayak pembaru di sekolah. Oh, yang bersih-bersih. Iya. Jalannya sama siapa? Sendiri-sendiri apa sama temen-temennya? Sendirian. Sendirian. Sendirian berani. Berani sama temennya. Di sini ada yang punya sahabat enggak? Punya. Berapa? Sahabat. Yang di Gimana? rumah apa? Yang di rumah. Nih, yang di rumah sahabatnya berapa? 3. 3. Siapa Ya. aja? Dini, Ani sama Dini. Kalista. Dini, Ani, Ayu. Ayu, sama Berarti ini Kalista. kalian sahabatan berempat. Kalau yang di sekolah? Karena ada 2. Siapa aja? Siapa aja? Naila sama Aurel. Naila sama Aurel. Iya. Kalista, Mbak Kalista Sahabat di rumah ada 3. 3. Vita, Dini, Ayu. Vita. Vita. Vita, Dini, Ayu. Kalau yang di sekolah Ada 6. 3. Siapa aja? Kela, Kela, Isa sama Ikrima. Isa, sama Ikrima. Ikrima. Kalau Mbak Yu Sama. di rumah sama ini 3. Nggak ada nambah lain. Kalau di sekolah Beda. nggak ada. Terus biasanya main sama siapa? Dia main sendiri. Dia main cuma enggak. Cuma nggak sahabat kayak Berarti teman temenan tapi teman nggak biasa. sahabatan. Hmm. Tapi kalau duduk sampingnya ada kan? Kalau begini Kalau di rumah ada 3, Tabita, Kalista, Ayu. Kalau di sekolah ada 2, siapa? Adem sama Hasna. Sama. Kalau di sekolah itu sahabatannya pada
akur apa ada yang pernah berantem? Pernah berantem. Pernah Ada berantem. pernah. Kenapa? Karena itu dulu yang berantem. Berantemnya gara-gara apa? Karena dia kayak ada yang diemin dulu temen lain. Iya, kayak nggak suka. Ada dia. Oh, seumpama aku teman sama Mbak Wiji, terus Mbak Wiji mainan sama Ayu, aku nggak suka gitu. Iya. Oh, terus itu yang masalah Kayak yang cemburu pertama. pertemanan ya. Itu masuknya dalam masalah ya. Terus kalau yang kedua tadi kemarin diemin dulu. Siapa yang diemin? Kenapa? Kamu dicuekin sama sahabat kamu. Yang dua. Iya. Karena apa? Pas itu apa tuh namanya? Dia kayak udah ada temen lagi. udah teman baru. Kamu dicuekin karena dia ada teman baru. Udah itu toh. Apa ada lagi? Terus itu marahannya lama apa cuma sebentar terus akur lagi? Lama. Sampai berapa? Gak tahu. Belum. Ada 1 minggu. Apa belum maafan dari sekarang? Oh, belum maafan, masih marahan. Masih marahan. Terus sekarang mainannya sama siapa kali ini? Main kupu-kupu di kamar. Itu sama Rahma musuhannya. Oh, sama Rama musuhannya. Berarti Oh. sahabatnya ada 3. Tapi sama Rama musuhan, jadinya tinggal 2. Oh, Terus bukan sama kamu. kalau di sekolah gimana? Diem aja apa gimana? Dia nggak mainan sama yang itu dulu. Oh, sama yang 2. Berarti Rama sama siapa? Dia. Apa sama temen yang lain? Sama temen Mana? Kalau yang di rumah pernah berantem? Enggak. Pernah. Karena apa? Pernah ini Karena- karena kadang aku berantemnya sama Dini setiap hari hampir. Kenapa? Karena ini yang mulai duluan. Iya pukul-pukul tendangan, kritik-kritikan. Terus? Jadi itu pukul-pukulan terus habis itu agak lamaan lah. Habis itu aku juga pernah sama ini. Kenapa? Gara-gara itu apa nggak nungguin ngaji. Oh, terus marahnya diem gitu. Iya. Diem gak disapa. Iya. Terus maafannya gimana? Yang awalin siapa? Maaf ya kak. Dia dulu yang salah, tapi aku yang minta maaf dulu. Ke siapa Kalista? Ke Dini. Oh, ke Dini. Nah, aku sama Kalista aku dulu yang minta maaf. Terus maafin. Ya. Kayaknya cukup ya. Jadi pertemuan pertama kita itu hanya perkenalan dan pendekatan. Saling membangun kepercayaan. Kita kan udah kenalan ya. Iya. Jadi kalian besok di pertemuan kedua nggak usah malu. Kalian menceritakan, kalian juga mendengarkan. Besok kita juga akan membacakan peraturan sebelum mulai sesi yang kedua besok. Iya, jadi untuk selanjutnya yaitu sesi konsumsi. Mari kita makan. Nih, dimakanin.